Pertama, saya akan mulai dari suatu pengertian. Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak dan beragam. Di sisi lain, jumlah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas. Situasi ini yang mendorong manusia untuk bertindak dengan cara yang rasional. Mereka berusaha menggunakan sumber daya yang terbatas dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Usaha seperti ini tidak terlepas dari prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi menurut Mankiw adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui suatu pengorbanan atau untuk mencapai suatu tujuan dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Prinsip ini yang menjadi pedoman bagi setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi tentu saja sangat bermanfaat. Yang pertama, sudah pasti hasil yang kita dapatkan pasti akan semaksimal mungkin. Dan yang kedua, kita mampu menggunakan alat dan modal secukupnya. Yang ketiga, resiko kerugian yang akan kita alami itu akan diperkecil. Dan yang keempat, kita dapat mengurangi pemborosan. Pada dasarnya, kegiatan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tindakan besar, yaitu kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Contohnya, menggunakan listrik dan jasa transportasi dan membeli makanan dan pakaian. Kedua, kegiatan menghasilkan atau memproduksi berbagai macam barang dan jasa yang akan digunakan. Contohnya, bertani, beternak, berkebun. Dan yang terakhir, ketiga, kegiatan mendistribusikan barang dan jasa yang sudah dihasilkan, contohnya mengimpor bahan ke luar negeri. Prinsip-prinsip ini diterapkan oleh setiap pelaku ekonomi. Ada tindakan prinsip ekonomi, yaitu tujuannya itu untuk membantu konsumen dalam melakukan kegiatan ekonomi. Terus dia itu menjadi lebih terarah, rasional, sama lebih pintar dalam memilih. Prinsip ini tujuannya itu untuk melakukan pengorbanan uang dengan sekecil-kecilnya, tetapi dengan kepuasan yang semaksimal mungkin. Untuk itu, hal-hal berikut yang perlu diperhatikan. Pertama itu, kita menentukan skala prioritas. Apa itu arti? Maksudnya itu, apakah kita perlu barangnya? Dalam waktu ini, apakah kita perlu barangnya? Terus, yang kedua, apakah kita ada uangnya? Uang yang dimiliki harus ada dong biar bisa kita beli. Terus yang kedua, kita harus pilih barang yang high quality atau barang yang kualitasnya itu bagus, tapi dengan harganya itu harga yang murah. Bukan harga yang murah gimana gitu, maksudnya harganya yang terjangkau. Terus yang ketiga, kita itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk cari barang itu yang paling murah. Misalnya kita mau beli laptop ini harganya misalnya 10 juta. Kalau kita bisa ketemu laptop yang sama dengan harga 8 juta, ya kita beli yang 8 juta. Saya akan mulai dengan contoh bahwa saya hari ini adalah seorang produsen. Saya menghasilkan barang dan jasa. Saya ingin memiliki untung. Bagaimana cara saya memiliki untung? Di sanalah dimana prinsip ekonomi masuk. Dengan adanya prinsip ekonomi, kegiatan produksi, kegiatan ekonomi akan menjadi lebih rasional dan tepat. Bagaimana caranya membuat rasional dan tepat? Dengan mempertimbangkan waktu, modal dan biaya, besarnya permintaan dan harga jual. Berarti menjadi produsen itu kita harus mengorbankan waktu, modal dan biaya ya. Betul, karena ditulis di prinsip ekonomi sendiri, produsen dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu tertentu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Ini adalah prinsip ekonomi yang pada para produsen gunakan untuk memperoleh untung. Jadi sekarang kita tahu bahwa prinsip ekonomi membantu para produsen mendapatkan untung. Prinsip ekonomi juga berlaku dalam kegiatan distribusi. Prinsip ekonomi akan membuat seorang distributor melakukan kegiatan distribusi dengan lebih rasional dan lebih tepat.
Prinsip ekonomi menjadi dasar berpikir seorang distributor untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya atau pengorbanan tertentu.